Mari membahas aturan debit dan kredit lagi. Kita mulai dengan mengingat persamaan akuntansi. Ingat, kita telah membahas bahwa dalam akuntansi, aset selalu sama dengan liabilities ditambah owner's capital. Aturan debit dan kredit berlawanan di kedua sisi persamaan akuntansi. Jadi, pedoman debit dan kredit yang telah kita pelajari untuk aset akan menjadi kebalikannya untuk liabilities dan owner's capital. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Pada aset dibahas bahwa jika bertambah akan dicatat di sisi debit, dan sekarang aturannya akan berlawanan untuk liabilities dan owner's capital. Dan jika kenaikan aset dicatat di sisi debit, kenaikan liabilities dan owner's capital akan dicatat di sisi kredit. Saya mencoba menunjukkan dengan panah. Ini adalah bertambah. Untuk aset, kita membukukan bertambah di sisi debit, tetapi untuk liabilities, jika bertambah di sisi kredit. Sekarang mari kita bicara jika berkurang. Untuk aset, jika berkurang dibukukan di sisi kredit. Artinya untuk liabilities akan menjadi debit. Sama halnya dengan owner capital, jika berkurang akan menjadi debit. Jadi aturannya sangat sederhana. Anda dapat mengingatnya seperti ini, bahwa ada dua sisi dalam persamaan akuntansi. Liabilities dan owner's capital berseberangan dengan sisi aset. Sekarang Anda pasti bertanya-tanya, bagaimana dengan income dan expenses? Karena ingat, kita punya 5 elemen dalam akuntansi yang perlu kita catat, bukan hanya aset, liabilities, dan owner's capital. Kita juga memiliki income dan expenses. Jadi, kalau kita bicara income, itu yang sudah kita bahas dahulu di sesi-sesi sebelumnya, pendapatan adalah milik owner. Dan jika sebuah bisnis menghasilkan income, itu merupakan bagian pemiliknya. Itu berarti bagian owner atau pemilik dalam bisnis ini bertambah. Jadi, penambahan income sebenarnya berarti penambahan owner's capital. Jadi, aturan income akan sama dengan owner's capital. Yang berarti jika bertambah akan dicatat di sisi kredit dan jika berkurang income dicatat di sisi debit. Sekarang mari kita bahas tentang expenses. Nah, jika kita mencatat expenses apapun itu, jika kita mengeluarkan biaya, jika biaya atau expenses bertambah berarti bahwa owner's capital berkurang. Nah, jika expenses atau biayanya bertambah, profit atau keuntungannya berkurang. Dan jika profit berkurang, owner's capital berkurang. Jadi aturan expenses berlawanan dengan income. Artinya jika bertambah, expenses akan dicatat pada sisi debit, dan jika berkurang, expenses akan dicatat di sisi kredit. Jadi, ini adalah pedoman yang perlu kita ingat. Dan jika Anda mengikuti pendekatan ini, menurut saya itu akan sangat mudah diingat. Jadi, yang harus kita lakukan adalah dalam pencatatan di ledger adalah kita harus mengikuti aturan debit dan kredit. Dan saya sangat berharap ini sangat mudah diingat untuk Anda. Tetapi meskipun tidak, jangan khawatir. Saya akan memberitahu Anda pendekatan lain dalam sesi berikutnya, yang mungkin akan lebih mudah dipahami.